Baik, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sepertinya suara saya sudah terdengar dengan jelas. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung melalui ruang virtual Zoom Meeting maupun yang bergabung melalui platform live streaming YouTube Kemenpan RB. Selamat datang di diskusi atau di sesi Bisa Tanja Kebijakan Kemenpan RB yang pada pagi hari ini akan mengangkat isu tentang strategi komunikasi SP4N Lapor. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bahwa partisipasi publik ini merupakan suatu elemen yang terpenting gitu ya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu dirumuskan strategi-strategi yang tepat dan tepat sasaran gitu ya untuk meningkatkan partisipasi publik itu sendiri. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang akan menyampaikan gitu ya informasinya, menyampaikan sedikit pengetahuannya tentang strategi komunikasi SP4N Lapor. Telah bersama dengan kita di sini pada pagi hari ini adalah Saudari Winnie Anggraini yang merupakan analis pengaduan masyarakat di Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB. Kepada Saudari Winnie, apakah sudah monitor? Iya, sudah monitor. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, iya, sudah terdengar dengan sangat jelas. Baik, Saudari Winnie ini akan menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, informasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Saudari Winnie Anggraini untuk menyampaikan paparannya terkait strategi komunikasi SP4N Lapor. Pada Saudari Winnie, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Apakah paparan sudah terlihat dengan jelas di layar? Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya Winnie Anggraini, analis pengaduan masyarakat dari Keasistenan Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB akan menjelaskan sedikit gitu ya, sharing sedikit tentang strategi komunikasi SP4N Lapor. Iya, pertama-tama strategi komunikasi ini merupakan bagian dari dokumen petunjuk teknis strategi komunikasi dan pemasaran nasional SP4N Lapor yang disusun oleh Ibu Vida Paradi dan tim atas kerjasama dengan United Nations Development Program atau UNDP dengan merujuk kepada Permenpan RB nomor 46 tahun 2020 tentang Roadmap SP4N Lapor tahun 2020 sampai 2024 sebagai acuan. Tentunya tujuan disusun dokumen ini adalah agar SP4N Lapor bisa merangkul seluruh masyarakat Indonesia dan bisa meningkatkan penggunaan dari SP4N Lapor agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas. Mohon izin, Saudari Winnie, untuk slide-nya belum tertampilkan, Oh belum iya, bergerak baik, ya. sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Kalau seperti ini apakah sudah bergerak layarnya? Oke, baik. Ya, tadi saya ulangi sedikit. Jadi, strategi komunikasi yang nanti akan saya paparkan ini adalah bagian dari dokumen petunjuk teknis yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar. Sebenarnya ini juga telah kami sebarkan gitu ya Bapak Ibu kepada admin-admin instansi pengelola SP4N Lapor. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, memang untuk sosialisasi ini atau strategi komunikasi telah ada di Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013, yaitu tepatnya di pasal 2 ayat 2 yang berisikan dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan. Lalu setelah itu juga ada dari Permenpan RB nomor 62 tahun 2018
di mana pembina wajib menjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansi masing-masing, yang terdiri dari pengembangan kapasitas SDM, pengelola, sosialisasi publik, dan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan. Lalu selanjutnya kita berbicara dulu sebelum masuk ke topik tentang strategi komunikasi. Mekanisme strategi yang dijalankan itu diharapkan membuat masyarakat tahu manfaat dari SP4 lapor. Tentunya ini dilakukan dengan pertama-tama memastikan bahwa masyarakat tahu akan adanya kanal pengaduan nasional SP4 lapor yang dapat menampung aspirasi, permintaan informasi, maupun pengaduan tentang pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan adanya rasa mau untuk mendukung upaya penyedia layanan publik dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, sehingga akhirnya masyarakat menggunakan kanal pengaduan ini sebagai tempat menyampaikan aspirasi, permintaan informasi, maupun pengaduannya. Nah, namun ternyata Bapak Ibu, tahu dan mau itu tidak cukup. Jadi diharapkan juga masyarakat mampu dalam mengakses dan menggunakan SP4N lapor, baik dalam penggunaan ataupun pemanfaatan aplikasi dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Mampu di sini juga mampu untuk menyebarluaskan informasi tentang adanya SP4N lapor kepada lingkungan sekitarnya. Nah, lalu ada juga pertanyaan yang bisa dijadikan renungan karena mungkin jawabannya berbeda-beda di masing-masing instansi. Di mana posisi kita saat ini? Apakah masyarakat sudah mampu menggunakan SP4N lapor? Atau malah masyarakat belum tahu tentang adanya SP4N lapor? Ini bisa nanti Bapak Ibu renungkan masing-masing ada di mana? Apakah sudah di tahu atau sudah di tahap mau atau malah sudah di tahap mampu? Setelah itu kita baru bisa masuk ke strategi komunikasi perubahan perilaku. Jadi sebenarnya perubahan perilaku ini ada 5 prinsip yang kalau kita singkat ini bisa disingkat 5K gitu. Jadi K yang pertama adalah keterlibatan, di mana kita melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan agar mereka pun selalu mengetahui juga termotivasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini juga dapat dikaji kembali sejauh mana instansi Bapak Ibu sudah melakukan keterlibatan dalam mendorong warganya menggunakan SP4N lapor. Lalu berikutnya adalah konvergensi. Bagaimana SP4N lapor dapat menjadi bagian dari program-program yang ada di instansi Bapak Ibu. Misalkan bagaimana mengaitkan SP4N lapor dengan keadaan saat ini, di mana adanya inklusi sosial. Hal ini tentunya dilakukan supaya sebagai upaya nyata dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Lalu yang ketiga adalah kemitraan. Bagaimana mengidentifikasi siapa yang berpotensi menjadi mitra untuk berkolaborasi, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dijangkau. Karena tentunya kita sebagai instansi pengelola tidak mungkin bekerja sendirian, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang ada. SP4N lapor itu sendiri ada beberapa kanal itu Bapak Ibu yang pastinya sudah diketahui oleh Bapak Ibu, yaitu ada website di www.lapor.go.id, lalu SMS ke 1708, dan juga ada aplikasi mobile di Android dan di iOS. Instansi pengelola harus berpartisipasi dalam mengenalkan dan mensosialisasikan keberadaan kanal-kanal ini kepada masyarakat. Jadi selain itu keberagaman di sini juga bisa berarti dapat memakai dan memanfaatkan baik media digital ataupun media konvensional, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kegigihan. Prinsip yang terakhir ini berkaitan karena dalam melakukan sesuatu itu tentunya diharapkan adanya kegigihan. Misalnya, untuk target SP4N lapor yang berada di Permenpan RB nomor 46 tahun 2020 tentang roadmap SP4N lapor,
tahun 2020 sampai 2024 harus ada kegigihan dan intervensi yang dilakukan untuk mencapainya. Lalu ini langkah-langkah penerapan strategi komunikasi. Jadi di dalam dokumen yang tadi Bapak Ibu ya, di dalam dokumen penunjuk teknis ada langkah penerapan yang dilakukan. Jadi sebelum pertama-tama kita masuk ke strategi komunikasinya. Jadi ada langkah-langkah ini dulu. Yang pertama adalah menganalisis situasi, terutama tentang hambatan komunikasi. Lalu yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Siapa kelompok sasaran yang akan kita dahulukan untuk menyebarluaskan informasi dan juga untuk memotivasi masyarakat. Lalu yang ketiga, perlu juga disusun tujuan komunikasi dengan prinsip SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, satu lagi itu time bound goals. Jadi agar tujuan komunikasinya itu bisa terukur dan meningkatkan akuntabilitas karena tentunya setiap instansi mempunyai tujuannya masing-masing. Lalu kemudian bagaimana kita konsisten dalam menyampaikan pesan-pesan pokok agar semua instansi pengelola SPM4N lapor mengatakan, mensosialisasikan, menyebarkan informasi hal yang sama dan sesuai. Konsistensi menjadi kunci agar pesan-pesan dapat diterima dengan baik dan juga diingat oleh kelompok sasaran kita. Kita juga perlu melakukan berbagai kegiatan komunikasi pada kelompok sasaran dan nanti diakhiri dengan adanya pemantauan agar memastikan output dan outcome yang sudah ditetapkan itu sudah tercapai. Ya, kita bahas lanjut dimulai dari langkah pertama ya dari yang tadi yaitu adalah analisis situasi. Masing-masing instansi diharapkan setidaknya mengidentifikasi apa-apa saja hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini biasanya semua yang berkaitan dengan pemahaman atau berkaitan dengan cara-cara seperti itu Bapak Ibu. Motivasi penggunaan dilakukan agar masyarakat tidak hanya tahu mekanisme pelaporan, tapi juga tahu bagaimana langkah-langkah menyampaikan laporannya di SP4N lapor. Misalkan, ada beberapa instansi yang menyediakan beberapa orang secara khusus yang ditugaskan untuk memantau kegiatan komunikasi, termasuk sosial media. Sehingga hal ini pastinya memotivasi karena pada dasarnya manusia itu sangat tergantung pada kebiasaan. Jika sudah merasa sesuatu itu mudah, maka itu juga yang akan memotivasi mereka untuk terus menggunakannya. Lalu perlu dilihat dan dianalisis jauh ini capaiannya sudah seperti apa. Ini semua yang kita lakukan di tahap awal agar kita dapat mengidentifikasi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu langkah yang kedua adalah identifikasi kelompok sasaran. Dalam mengidentifikasi kelompok sasaran, tentunya masyarakat Indonesia ini sungguh beragam, Bapak Ibu, tetapi kita dapat mengelompokkan mereka berdasarkan misalnya demografi, geografi, dan lain sebagainya. Lalu mengaitkan mereka dengan kelompok-kelompok tertentu. Tentukan siapa yang bisa kita dorong untuk menjadi penggerak dalam membantu menyebarluaskan informasi tentang lapor. Dan juga mendorong lingkungan sekitarnya untuk memanfaatkan SP4N lapor. Setelahnya, di akhir dapat juga didorong untuk memberikan testimoni yang positif agar menginspirasi orang lain untuk menggunakan SP4N lapor. Langkah ketiga yaitu menentukan tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini sebaiknya berhubungan dengan siapa kelompok sasaran yang menjadi target. Misalkan, kelompok sasarannya adalah anak-anak muda di perguruan tinggi, karena masih memiliki idealisme untuk peningkatan pelayanan publik biasanya. Nah, mereka juga secara umum dapat menggerakkan kelompoknya maupun masyarakat di sekelilingnya. Nah, setelah ditentukan bahwa misalnya kelompok sasarannya adalah generasi muda, maka dapat disusun tujuan dan sasaran komunikasi sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan jumlah aduan yang diterima
dan persentase aduan yang dapat diselesaikan di SP4N lapor. Ya, ini langkah keempat yaitu penyampaian pesan-pesan pokok. Pesan-pesan ini jadinya berbeda dengan informasi Bapak Ibu. Pesan itu adalah informasi yang dikemas sekian rupa sehingga dapat memotivasi kelompok sasaran kita. Penting sekali untuk menyampaikan pesan-pesan ini secara konsisten dan berulang-ulang agar siapapun yang menyampaikan pesan tentang SP4N lapor dapat menyampaikan hal yang sama sehingga sampai ke tujuan kita, yaitu adalah ke kelompok sasarannya. Nah, jadi ketika ke kelompok sasaran itu diterima dengan hal yang sama apa yang kita sampaikan. Jadi jangan bosan kalau misalnya ketika melakukan kegiatan komunikasi, Bapak Ibu melakukan berulang-ulang hal yang sama. Karena dengan berulang-ulang itu tentunya akan menjadi konsisten dan masyarakat akan semakin tertempel seperti itu Bapak Ibu. Pesan juga jadi perlu diperbaharui sesuai kebutuhan dan modifikasinya juga harus sih. Jadi misalkan ada daerah yang sudah sepenuhnya menggunakan lapor dan ada daerah yang sudah mempunyai aplikasi pengaduan sendiri sebelum menggunakan lapor. Nah, ini juga berarti kan harus ada penyesuaian-penyesuaian pesan terhadap kelompok sasaran. Pesan juga tentunya harus dilengkapi dengan poin-poin dan bukti-bukti pendukung agar terpercaya dan bermakna. Untuk poin ini, kalau Bapak Ibu lihat di dalam dokumen petunjuk teknis, sudah kami tambahkan juga beberapa soal seperti FAQ, butir bicara, berita pers, dan lembak fakta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri untuk ini, dan bisa dipelajari lebih lanjut dari dokumen tersebut. Setelah keempat langkah tadi ditentukan atau dilakukan, selanjutnya adalah menentukan kegiatan komunikasi. Jadi ini adalah semacam intinya Bapak Ibu. Kegiatan komunikasi sendiri ada 5 dan bisa dipilih sesuai dengan kondisi di instansi Bapak Ibu untuk menyampaikan pesan-pesannya. Jadi ada yang bersifat advokasi, yang pertama itu advokasi, yaitu nanti kegiatan komunikasinya tentang bagaimana mengoptimalkan penerapan dari regulasi-regulasi yang ada. Lalu ada juga yang kedua adalah mobilisasi masyarakat, yaitu sebanyak-banyaknya elemen dari masyarakat yang dapat memberikan dukungan. Lalu bagaimana kita dapat mengembangkan materi komunikasi menjadi wadah bagi kita menyampaikan pesan-pesan pokok Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengembangkan materi komunikasi tadi menjadi wadah bagi kita menyampaikan pesan-pesan pokoknya di media massa atau sosial. Jadi tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga bisa memotivasi melalui penggunaan media massa dan media sosial ini. Lalu perlu juga diberi catatan Bapak Ibu bahwa ada juga komunikator yang berperan dan melakukan strategi komunikasi ini. Dan tentunya komunikator ini perlu diperkuat kapasitasnya untuk menyampaikan pesan-pesan pokok dan memotivasi masyarakat agar menggunakan SP4N lapor. Jadi biasanya untuk penguatan kapasitas juga bisa diberikan seperti pelatihan, diklat, dan lain sebagainya. Di dalam dokumen petunjuk teknis yang telah disusun juga Bapak Ibu akan menemukan matriks penilaian mandiri sebagai pertimbangan dalam penentuan kegiatan. Jadi misalnya Bapak Ibu masih bingung nih bagaimana menentukan kegiatan komunikasinya di antara kelima ini, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam dokumen petunjuk teknis strategi komunikasi dan pemasaran nasional SP4N lapor, di situ ada matriks penilaian mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi sendiri penilaian mandirinya. Nanti Bapak Ibu dapat menentukan kegiatan komunikasi yang cocok digunakan di instansi masing-masing sesuai dengan hasil matriks tersebut. Ini penjelasan lebih lanjut dari kelima kegiatan komunikasi yang tadi. Yang pertama adalah advokasi. Jadi dalam kegiatan komunikasi advokasi itu ada 3 fase yang bisa dilihat dan ditentukan.
untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan kegiatan komunikasi sesuai dengan contoh-contoh kegiatan yang ada di fase tersebut. Misalkan ketika Bapak Ibu sudah mengisi matriks penilaian mandiri, terus ketika didapatkan hasil ternyata kegiatan yang cocok adalah advokasi, dan kalau melihat kondisi di instansi Bapak Ibu, ternyata fase 1 itu sudah dilakukan semuanya oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan ke fase kedua. Lalu kalau misalnya fase kedua sudah dilanjutkan, juga Bapak Ibu bisa melanjutkan ke fase ketiga seperti itu. Jadi melakukannya itu berjenjang gitu ya, Bapak Ibu bisa dari awal dulu, dari fase pertama dulu, baru bisa lanjut ke fase kedua seperti itu. Lalu yang kedua adalah kegiatan mobilisasi sosial. Jadi kegiatan mobilisasi sosial juga sama Bapak Ibu. Ada beberapa fase yang bisa digunakan. Ini tuh kalau kita lihat ada beberapa fasenya, ada yang jangka pendek dan ada juga yang jangka menengah. Jadi nanti instansi bisa menelaah di fase mana kegiatan komunikasi berada dan apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan pengembangan materi komunikasi. Bagaimana ketika Bapak Ibu perhatikan ternyata terjadinya peningkatan bisa dimulai dengan mereview materi yang kita punya. Nah, udah itu bagaimana kita mengupgrade materi tersebut agar lebih inklusif, aksesibel untuk semua kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Jika misal di fase 1 sudah dilaksanakan, Bapak Ibu bisa lanjut ke fase 2. Komunikator juga perlu dikuatkan kapasitasnya. Yang tadi itu Bapak Ibu bisa melalui pelatihan, diklat, orientasi agen perubahan di dalam berbagai elemen masyarakat. Ini kita juga harus memanfaatkan media massa dan media sosial agar masyarakat lebih luas lagi terjangkau dan kemudian bahkan bisa menyebarkan testimoni positif setelah menggunakan SPM Paten Lapor. Kalaupun ada pengalaman yang tidak menyenangkan yang mereka bagikan di media sosial SPM Paten Lapor, maka sebagai admin kita dapat menanggapi dan memberikan klarifikasi. Ini jadi Bapak Ibu untuk pemanfaatan yang media sosial itu sebenarnya sudah ada juga beberapa konten informasi dari kita yang Bapak Ibu bisa contoh, bisa di redesign atau bisa langsung post kontennya sesuai dengan yang ada yang kami berikan begitu. Nanti linknya ini bisa Bapak Ibu minta ke admin nasional begitu, nanti kami akan bagikan link untuk kumpulan-kumpulan kontennya. Jadi ini adalah informasi-informasi yang wajib Bapak Ibu sebarluaskan informasinya agar masyarakat tahu gitu. Yang pertama adalah cara melapor yang baik dan benar. Karena tentunya untuk laporan ditindaklanjuti itu Bapak Ibu harus ada beberapa ketentuan-ketentuan agar bisa langsung diproses gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa menyebarluaskan informasi ini. Yang pertama seperti kalau melapor yang baik itu harus menuju kanal pengaduan SP4 lapor yang benar, yang ada 4 itu. Lalu harus uraikan kronologinya, harus sebutkan waktu dan tempat, harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus melampirkan bukti dukung, dan kirimkan laporan sampai tunggu diverifikasi. Nah, ini adalah informasi yang jika bisa terus berulang-ulang Bapak Ibu posting di media sosial Bapak Ibu. Di kami pun di SPM Paten Lapor untuk penjelasan ini terus kami ulang, terus kami posting karena masyarakat agar lebih mengetahui, agar lebih menempel kalau ternyata melapor itu ada syaratnya juga Bapak Ibu, jadi tidak hanya melapor secara asal gitu. Misalnya hanya tolong jalan di rumah saya dibenarkan, tapi tidak melampirkan misalnya alamatnya, kan tidak seperti itu. Jadi ini wajib untuk di-post gitu. Lalu yang kedua adalah penjelasan fitur laporan. Nah, yang salah satu fitur yang sering digunakan dan mungkin ini ada masyarakat yang misalnya agak awam gitu apa perbedaannya, ini juga salah satu yang harus kita terus sebarluaskan informasinya agar masyarakat tahu. Jadi apa perbedaan anonim dan rahasia? Karena anonim itu kan hanya namanya saja yang diubah menjadi anonim. Sementara kalau laporan dicentang sebagai rahasia, maka
seluruh isi laporan itu tidak akan terlihat oleh publik. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang prefix dan subdomain. Jadi kalau misalnya instansi di Bapak Ibu sudah mempunyai prefix dan subdomain SP4N lapor yang ada gitu ya, Bapak Ibu bisa terus-menerus memberikan informasi bahwa kami mempunyai kanal pengaduan, silakan hubungi misalnya aceh.lapor.go.id seperti itu. Jadi nanti masyarakat di sekitar lingkungan sekitar Bapak Ibu itu tidak melalui lapor.go.id lagi, tetapi bisa melalui subdomain ataupun prefixnya. Nah, ini lalu konten yang perlu juga diulang-ulang itu adalah tentang media sosial bukan tempat melapor. Karena kami pun masih menerima banyak laporan yang disampaikan ke kolom komentar kami ataupun melalui DM di media sosial kami. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa untuk ditindaklanjuti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menerangkan, menyampaikan informasi ini secara terus-menerus agar masyarakat menyampaikan laporannya ke kanal yang benar, yaitu ke kanal SP4N Lapor. Lalu ini juga dua lagi adalah tema aduan trending dan quiz giveaway. Ini Bapak Ibu jika memang untuk mengisi konten bisa mengisi dua ini selain dari informasi-informasi umum tentang SP4N Lapor. Oh iya, yang terakhir juga ada tentang kisah sukses. Jadi di instansi Bapak Ibu jika ada laporan yang sudah diselesaikan sampai selesai, terus mendapat jawaban yang puas dari pelapor gitu, pelapor puas. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk menyampaikan informasi ini di dalam konten. Jadi masyarakat tahu kalau misalnya kalau kita melapor ke SP4 lapor ternyata memang ditindaklanjuti sampai selesai. Dan setelah melihat kisah sukses biasanya akan timbul kepercayaan lebih gitu untuk melapor ke lapor. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan QR generator. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses QR generator ke halaman QR generator yang gratis. Misalnya yang ini kalau kita contoh di sini adalah strip QR code speedgenerator.com. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya subdomain Bapak Ibu lalu di generate ke QR. Jadi nanti misalnya QR code-nya bisa Bapak Ibu cetak terus bisa ditampilkan di spanduk, di baliho, atau misalkan di resepsionis di front office di depan bisa dicetak terus jadi nanti kalau misalnya ada yang mengadukan atau melaporkan sesuatu bisa langsung arahkan untuk scan ke QR code dan langsung terarahkan ke halaman lapor seperti itu. Ini juga Bapak Ibu bisa selain dari petunjuk teknis kami, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pemasaran nasional SP4N Lapor, Bapak Ibu juga bisa mengunduh panduan penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah. Bisa diunduh di literasidigital.id dan indonesiabaik.id. Ini lanjut tadi, langkah yang terakhir itu adalah pemantauan dan evaluasi. Di dalam petunjuk teknis, di dalam dokumen petunjuk teknis, sudah dijelaskan juga indikator-indikator untuk pemantauan dan evaluasi ini, baik proses dan capaian yang bisa diselaraskan dengan kegiatan MONEF yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu di instansi masing-masing. Lalu sebagai referensi yang bisa digunakan sebagai acuan, dokumen petunjuk teknis itu juga sudah menyertakan perangkat-perangkat yang bisa digunakan sebagai referensi oleh Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada penggunaan logo yang baik misalnya. Jadi dari sisi branding pun menjadi mudah diingat oleh kelompok sasaran kita. Di sini sudah ada dari mulai media relation, pemilihan mitra dan influencers, penggunaan logo, dan pemanfaatan media sosial. Jadi Bapak Ibu bisa cek lebih lanjut di dalam dokumennya, nanti bisa digunakan sebagai acuan. Misalnya ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menyewa influencers atau mitra, Bapak Ibu juga di situ bisa melihat bagaimana sih yang baik itu memilih influencer yang baik, memilih mitra yang baik. Bapak Ibu bisa merajuk ke dokumen kami. Lalu di dalam dokumen kami juga, petunjuk teknis itu ada infografis yang berisi rangkuman mengenai isi
yang ada di dalam dokumennya. Jadi ini bisa dicetak untuk dipelajari lebih lanjut atau bisa disebarluaskan informasinya agar masyarakat juga tahu. Ya, mungkin untuk paparan dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Winnie atas paparan yang sangat-sangat memberikan banyak sekali informasi bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, terutama tentang bagaimana sih cara kita menentukan strategi komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama di sini adalah SP4N lapor. Yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Winnie itu berarti harus ada langkah-langkah yang ditentukan, misalnya dari analisis situasi, masyarakatnya bagaimana, kondisinya bagaimana, kemudian mengidentifikasi kelompok masyarakatnya, kemudian juga setelahnya harus bisa menentukan tujuannya, apa yang diharapkan dari informasi yang ingin disampaikan seperti itu. Kemudian juga harus ada penyampaian pesan yang jelas, menentukan kegiatannya seperti apa, dan yang terakhir juga kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dona Risma. Saya analis pengaduan masyarakat di Kementerian PAN-RB yang hari ini akan memandu diskusi tentang strategi komunikasi seperti itu. Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui ruang virtual Zoom meeting dan 160 peserta mungkin lebih yang sudah bergabung melalui kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan partisipasinya dalam diskusi pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan gitu ya apabila ada yang masih belum dipahami atau ingin digali lebih lanjut. Di sini sudah ada Saudari Winnie yang akan membantu kita untuk menjelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, pertanyaan pertama ini sudah ada datang dari YouTube gitu ya Bapak Ibu, dari Saudari Monica Ami. Ini izin bertanya, bagaimana caranya gitu ya kita sebagai pemerintah, sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik ini untuk meyakinkan masyarakat agar berani melapor. Misalnya jika mengalami diskriminasi dan menerima layanan di suatu instansi. Baik, kepada mungkin Saudari Winnie untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana meyakinkan masyarakat agar berani melapor ya, misalnya jika mengalami diskriminasi. Ya, itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah Bapak Ibu yang tadi harus memberikan informasi yang berisi pesan. Pesan tersebut Bapak Ibu bisa terus-menerus sebarluaskan, dan diantaranya yang bisa disebarkan itu adalah pesan mengenai adanya fitur anonim dan rahasia. Jadi Bapak Ibu bisa tekankan berkali-kali ketika misalnya Bapak Ibu memposting tentang anonim dan rahasia, atau misalnya Bapak Ibu ketika misalnya menerima pertanyaan langsung gitu, karena misalnya mereka takut terus langsung ngomong, ya saya takut untuk melapor. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menjelaskan bahwa di lapor itu ada fitur anonim dan rahasia. Jadi pelapor tidak perlu takut untuk melapor. Jika memang apa yang akan diadukannya atau dilaporkannya itu adalah salah satu hal yang sensitif gitu, mereka bisa langsung diarahkan untuk menganonimkan laporannya, yaitu jadi kalau anonim itu yang tadi laporannya menjadi namanya anonim, tapi jika memang mereka takut gitu, bahkan soalnya kan kalau anonim pun bisa terlihat oleh orang luar ya laporannya, tapi namanya saja yang diganti menjadi anonim. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan, bisa langsung dirahasiakan saja laporannya. Jadi kalau rahasia itu seluruh isi laporan tidak akan terlihat oleh publik. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk melapor, dan itu juga sudah dijamin untuk kerahasiaan di anonim dan rahasia, tidak akan ada kebocoran data seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Winnie atas penjelasannya gitu ya lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu di SP4 Lapor itu ada fitur anonim dan rahasia yang perbedaannya sudah dijelaskan gitu ya. Jadi kita sama-sama untuk mengedukasi masyarakat, sama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa
tidak perlu takut untuk melaporkan mungkin ada maladministrasi, mungkin ada diskriminasi ketika menerima layanan itu melalui SP 4N Lapor. Karena di SP 4N Lapor ini terjaga gitu ya, Saudara Winnie, kerahasiaan dari pelapor tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Winnie. Kemudian pertanyaan kedua ini berasal dari Saudara Hasan dari kanal YouTube juga, ingin bertanya gitu ya, jika kami sudah melakukan sosialisasi nih agar melapor melalui kanal SP 4N Lapor yang ada, tetapi mungkin masyarakat itu masih belum puas gitu ya atas jawaban atau mungkin kurang merasa puas dari jawaban itu dan tetap menyampaikan aduannya itu melalui komentar dan DM. Nah, itu apa yang harus kami lakukan sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik? Ya, izin menjawab. Memang tadi pertanyaannya lumayan ini ya, karena memang kami pun di SP4 Lapor masih mendapatkan banyak komentar dan DM, walaupun kami terus mensosialisasikan tentang adanya kanal-kanal SP4N Lapor yang bisa menindaklanjuti laporan. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin bisa menjawab aduan tersebut dengan mengarahkan ke tempat menyampaikan lapor yang tepat, yaitu ke kanal lapor. Misalkan ketika mendapatkan komentar atau DM seperti itu, Bapak Ibu bisa jawab untuk dapat menindaklanjuti laporan. Silakan sampaikan aduan melalui kanal yang sudah tersedia. Setelah itu, jangan lupa Bapak Ibu sampaikan apa saja kanalnya, yaitu di website, SMS, dan aplikasi mobile. Nah, kalau untuk permasalahan sendiri memang ini sepertinya sulit untuk benar-benar dihilangkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini lapor sedang mengembangkan juga satu lagi kanal yang bisa dipakai untuk melapor, yaitu melalui sosial media. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa segera digunakan agar permasalahan-permasalahan seperti ini tidak lagi terjadi. Jadi sebagai tambahan juga Bapak Ibu, aduan yang disampaikan melalui komen atau DM itu bisa jadi menjadi salah satu bentuk kemungkinan adanya ketidaktahuan masyarakat akan adanya kanal pengaduan SP4N Lapor. Nah, harapannya dengan makin masifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu di instansi masing-masing, lalu serta makin matangnya strategi komunikasi, pengelola pengaduan diharapkan jadinya nanti aduan masyarakat akan semakin terarah ke SP4N Lapor. Seperti itu. Ya, baik. Jadi intinya meskipun masyarakat itu menyampaikan aduannya itu melalui komentar maupun DM di Instagram atau sosial media yang lain, kita juga sebagai penyelenggara itu harus mampu untuk memberikan edukasi gitu ya, Saudari Mini, bahwa di sini sudah disediakan kanal pelaporan yang baik dan juga sudah ada ketentuannya dan lain sebagainya agar bisa ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya dari Diskominfo Teluk Bintuni, mohon maaf, sudah raise hand. Bapak atau Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan maupun sarannya. Terima kasih. Selamat siang Ibu, mohon izin bertanya. Kami mau Silakan, Pak. menanyakan bagaimana di SP4N Lapor ini kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan mungkin permasalahan TNI Polri, sedangkan di kabupaten ada tidak melibatkan TNI Polri maupun Kejaksaan. Terima kasih. Mohon izin Bapak, sepertinya suaranya tidak dapat terdengar dengan jelas karena terputus-putus. Apakah bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf. Iya, ini mau tanya, bagaimana kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di mungkin TNI, Polri, maupun Kejaksaan, atau Depak yang ada di kabupaten. Sedangkan admin-admin yang ada di kabupaten ini tidak melibatkan TNI, Polri maupun Kejaksaan atau dari pihak Depak setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaannya sudah ditangkap. Apabila ini ya ada pelaporan yang bukan merupakan wewenang dari Kabupaten Teluk Bintuni, itu seperti apa gitu ya tindak lanjutnya. Baik, kepada Saudari Winnie dipersilakan. Ya,
Jadi laporannya itu bukan wewenang dari Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi memang di SP4 lapor itu sendiri banyak fiturnya Bapak Ibu. Nah, salah satu fiturnya adalah fitur bukan wewenang. Nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan laporan yang ternyata bukan wewenang atau tusinya Bapak Ibu bisa langsung klik bukan wewenang. Nah, di situ ada pilihan instansi mana yang seharusnya eh, menindaklanjuti laporan tersebut. Bapak Ibu bisa memilihnya, instansinya nanti laporannya itu akan terdisposisi ke instansi yang dituju seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ragu itu sebenarnya tusinya siapa sih, harusnya siapa yang punya wewenang, Bapak Ibu bisa memilih admin nasional, nanti jadi laporannya itu akan kami lihat kembali gitu untuk kami salurkan seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Mini atas penjelasannya yang sudah cukup jelas gitu ya. Jadi ketika bukan merupakan wewenang dari instansi Bapak Ibu dapat menolak gitu ya laporan tersebut di fitur SP4 lapor, tolak yang merupakan bukan wewenang. Nanti mungkin dari admin nasional gitu ya di Kementerian Pan-RB bisa mendisposisikan ulang laporan Bapak Ibu kepada instansi yang memang berwenang seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak dari Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian selanjutnya ada juga pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar, kolom chat Zoom meeting. Di sini dari Disdik Buleleng, izin bertanya tentang bagaimana menanggapi pelapor yang menggunakan fitur anonim jika melaporkan hal misalnya laporan pungli tetapi tidak menyertakan bukti dukung atau lampiran. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Winnie mungkin bisa langsung menjawab saja. Ya, untuk laporan yang bersifat anonim, jadi Bapak Ibu tetap bisa menindaklanjuti di SP4 lapor. Jadi misalnya kalau ketika Bapak Ibu membutuhkan data dukung lebih lanjut untuk dilampirkan, Bapak Ibu bisa melanjutkan tindak lanjutnya di kolom tindak lanjut di fitur SP4 lapor. Lalu Bapak Ibu bisa mungkin menanyakan kepada pelapor yang misalnya Bapak Ibu untuk menindaklanjuti atau memproses laporan ini, kami butuh data dukung seperti ini. Misalnya butuh data dukung sebutkan misalnya alamat, misalnya nama atau lain hal sebagainya yang dibutuhkan. Nah, nanti Bapak Ibu tetap bisa langsung di kolom tindak lanjut. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bisa menunggu, misalnya kalau untuk di sistem sih sebenarnya 10 hari ya Bapak Ibu bisa menunggu jawaban dari pelapor sampai 10 hari. Jika misalnya tidak ada jawaban, mungkin nanti itu laporannya bisa diarsipkan, tapi atau misalnya Bapak Ibu tetap ingin membantu bisa menanyakan kembali gitu. Misalnya takutnya pelapornya tidak melihat ada notifikasi kalau misalnya ternyata ditindaklanjuti seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menindaklanjuti laporan, jangan takut walaupun laporannya bersifat anonim atau rahasia, Bapak Ibu tetap bisa menindaklanjuti laporan dan bisa menanyakan kepada pelapor jika memang dibutuhkan data-data dukung atau informasi lainnya untuk memproses laporan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Saudari Winnie atas jawabannya, mungkin sudah cukup jelas gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Saudara Firman dari Diskominfo Kabupaten Bultim. Apakah fitur pengaduan masyarakat melalui WhatsApp dan Telegram yang langsung terhubung dengan SP4N lapor itu sudah ada gitu ya? Mungkin bisa langsung dijawab Saudari Winnie. Terima kasih. Ya, benar Bapak Ibu. Yang tadi itu, jadi memang media sosial ini sangat krusial ya Bapak Ibu ini. Walaupun kita sudah menyediakan kanal-kanal terkhusus, terutama kalau SP4 lapor berarti kanal pengaduan khusus gitu ya Bapak Ibu. Tetap saja masyarakat ada yang menyampaikan melalui media sosial. Nah, yang ini yang mungkin tadi sempat saya singgung juga, jadi untuk meminimalisir kejadian ini untuk terjadi lagi gitu, kami sedang mengembangkan adanya kanal baru, yaitu kanal tambahan adalah namanya kanal sosial media. Ya, jadi nanti di situ memang ada beberapa sosial media yang mungkin nanti terhubung dengan lapor. Jadi kalau
melapor misalnya di WA bisa nanti langsung tersambung gitu, seperti itu. Memang itu yang sedang akan kami kembangkan. Dan untuk tadi pertanyaan itu sendiri tadi WhatsApp ya, WhatsApp dan Telegram ya. WhatsApp dan Telegram itu juga sudah ada di list kami. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menunggu, semoga ini bisa kami selesaikan gitu ya, bisa kami rilis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasikan atau menghubungkan media sosial dengan SP Paten Lapor. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Yuni. Sudah jelas Bapak Ibu. Jadi di SP Paten Lapor sekarang masih dalam pengembangan ya, untuk selanjutnya nanti kanal-kanal pengaduan lain seperti sosial media, WhatsApp maupun Telegram itu bisa terhubung dengan SP Paten Lapor. Baik, selanjutnya pertanyaan, ya ini cukup banyak sekali pertanyaan pada yang masuk melalui ruang virtual Zoom meeting maupun dari kanal YouTube, karena mungkin topiknya sangat menarik dan ini sangat bersinggungan gitu ya dengan instansi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Di sini juga sudah ada yang raise hand dari Diskominfo atas nama Bapak atau Ibu Murni gitu ya. Kepada Bapak atau Ibu Murni dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf, ini saya tidak aktifkan videonya. Ya, baik. Silakan Ibu. Ya. Yang mau saya tanyakan di sini, ini saya mohon maaf terlebih dahulu ya. Soalnya saya nih selaku salah satu admin kota untuk Kota Probolinggo. Yang saya mau tanyakan, ada beberapa aduan yang masuk dari beberapa daerah, dan yang saya tanyakan ini maksudnya gini. Kemarin ada salah satu laporan yang masuk, di dalam isi dari pengaduan tersebut tidak menyebutkan lokasi tepat posisi itu si pelapor ini berada. Kebetulan itu kalau tidak salah terkait kesehatan, Vaskes BPJS. Nah, di dalam aduan tidak menyebutkan di mana Kota Probolinggo itu disebutkan, dan lokasi yang dipilih oleh pengadu itu adalah kabupaten atau kota Samarinda apa seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana caranya si admin pusat meneruskan pengaduan itu ke Kota Probolinggo, padahal itu sudah jelas si pengadu itu mencentang kota apa kabupaten Samarinda gitu yang untuk pengaduannya. Di dalam isi pun tidak menyebutkan Kota Probolinggo. Nah, itu sering beberapa aduan itu yang tidak menyebutkan Kota Probolinggo tapi diteruskan kepada kita. Akhirnya walaupun ada fasilitas untuk tolak atau bukan wewenang, tapi kan lebih selektif untuk meneruskan pengaduan itu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Murni atas pertanyaannya. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara menanggapi gitu ya apabila ada laporan yang masuk ke Probolinggo tetapi sebenarnya itu bukan wewenang dari Kabupaten Probolinggo. Hampir sama pertanyaannya seperti tadi. Baik, mungkin Saudari Mini dapat menjelaskan lebih lanjut atau lebih rinci gitu ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya memang mungkin karena kami juga di Admin Nasional tidak langsung otomatis seperti misalnya menggunakan AI gitu, jadi tidak otomatis tersebar laporannya ke instansi yang tujuh dengan sistem gitu, tapi kami juga menggunakan SDM manusia gitu, mungkin memang ada terlupa gitu. Nah, tapi mungkin ini juga selain ada yang kelupaan atau gimana, jadi untuk daerah gitu ya, daerah sebenarnya misalnya harus tadi di Samarinda tapi malah ke Probolinggo. Nah, itu bisa juga misalnya ketika mengisi pelapor itu mengisi memang daerahnya di Probolinggo gitu, jadi langsung masuk ke Probolinggo. Nah, atau misalnya ketika itu dia
menggunakan subdomain untuk melapor misalnya. Jadi langsung kalau subdomain kan tidak akan masuk ke kami di admin nasional gitu. Jadi langsung masuk ke instansi tertuju yang ada di subdomain tersebut. Nah, memang kalau jika memang Bapak Ibu merasa mungkin lumayan banyak aduan seperti itu, ya memang saat ini mohon untuk langsung saja bukan wewenang gitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa langsung tersebarkan laporannya agar cepat ditindaklanjuti dan bisa diproses seperti itu Bapak Ibu. Baik, jawabannya mungkin sudah sangat menjawab gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya berpindah gitu ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ria Amalia di Diskominfo Provinsi Jatim yang menanyakan melalui YouTube. Ini izin bertanya Ibu, apakah strategi komunikasi ini harus diperhatikan gitu? Apa saja yang harus diperhatikan dari strategi komunikasi ini agar terjadi komunikasi yang efektif dalam pengelolaan pengaduan SP4 dan lapor? Terima kasih. Mungkin untuk menjawab ini, sebenarnya kalau ditanya seperti pertanyaan apa aja yang harus diperhatikan, jadi memang berbeda-beda ya Bapak Ibu di setiap instansi karena memang keadaan atau situasi kondisi di instansi masing-masing di instansi Bapak Ibu satu dengan lainnya pasti berbeda. Jadi sebentar Bapak Ibu, jadi ada sebenarnya kegiatan komunikasi itu kan ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, bisa saja misalnya di instansi Bapak Ibu itu masyarakat setelah kita analisis, masyarakat ternyata memang lebih senang menggunakan media sosial. Nah, jadi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan komunikasi bisa langsung saja memilih kegiatan penggunaan media sosial begitu. Atau misalnya ketika Bapak Ibu analisis, nah mereka lebih tertarik tentang misalnya regulasi-regulasinya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memilih untuk advokasi. Jadi untuk sebenarnya untuk kriteria apa saja gitu yang diperhatikan agar terjadi komunikasi yang efektif. Pertama-tama Bapak Ibu harus menganalisis terlebih dahulu. Kalau dibilang efektif ya tentunya saja semuanya ini efektif gitu Bapak Ibu, tapi tidak satu hal misalnya tidak satu kegiatan komunikasi ternyata efektif untuk semua daerah, untuk semua instansi. Jadi efektifnya itu di mana Bapak Ibu bisa tentukan sendiri dulu, analisis terlebih dahulu, lalu nanti bisa memilih kegiatan komunikasinya. Seperti itu. Iya, baik. Mungkin ini untuk mempersingkat waktu karena sudah menuju pukul 11 siang, Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya jadikan satu gitu ya, untuk menyingkat waktu. Yang pertama, apakah SP4N lapor ini hanya digunakan untuk pengaduan eksternal atau bisa untuk pengaduan internal? Kemudian yang kedua, pengaduan lapor melalui SMS ke nomor 1708 itu apakah berbayar atau gratis? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kewenangan SP4N lapor itu di Pemda, kewenangannya ada di bawah Diskominfo atau di bagian organisasi. Baik, untuk 3 pertanyaan itu silakan dijawab dengan singkat Ibu Winnie. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi pengaduan itu apakah hanya eksternal atau bisa internal? Tentunya bisa dua-duanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di internal ingin misalnya mengadukan permasalahan internal ke dalam lapor itu tentunya bisa. Jadi ini secara singkat saja Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah tadi untuk SMS. Itu apakah berbayar atau gratis? Untuk SMS sampai saat ini masih berbayar Bapak Ibu. Tapi ya bayarnya berarti sesuai dengan provider apa yang Bapak Ibu gunakan gitu. Lalu yang ketiga tadi kewenangan SP4 dan lapor itu di bawah wewenang apa? Sampai saat ini sebenarnya memang belum ada ketentuan khusus di bawah mana Bapak Ibu. Nah, tapi nanti ke depannya karena kami juga kan sudah ada MOU dan kerjasama dengan Kemendagri, jadi saat ini lapor ada di bawah 5 kementerian yang memegang dan salah satunya adalah Kemendagri. Nanti Kemendagri kemungkinan akan mengeluarkan peraturan khusus untuk ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menunggu dan jika memang sudah ada peraturannya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu untuk berada di bawah mana. Baik, terima kasih Saudara Winnie sudah menjawab 3 pertanyaan
tersebut dengan singkat, padat, dan jelas gitu ya. Untuk mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi diskusi pada pagi hingga siang hari ini gitu ya. Ada yang bertanya dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Untuk konten yang akan diposting ke media sosial, bolehkah kami dari Pemda mendapatkan aset elemen yang ada seperti ikon dan yang ada di SP4 lapor seperti itu. Mungkin elemen-elemen tertentu kan sudah ada ketentuannya, fontnya, kemudian mungkin warnanya gitu ya, agar bisa menyesuaikan antara antara instansi pusat dan daerah gitu, apakah dapat mendapatkan akses gitu ya di elemen-elemen tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin Saudari Winnie bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk aset-aset ini tentunya akan kita berikan Bapak Ibu untuk di instansi Bapak Ibu. Jadi di dalamnya itu kami sudah ada sebuah link di dalamnya ada aset-aset, elemen termasuk tadi yang ditanyakan tuh icon orang itu kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti medsos kami, jadi kami ada 2 maskot namanya Bella dan Ian. Jadi maskot SP4 Lapor itu yang satu cowok satu cewek namanya Bella dan Ian. Di situ juga di dalam link itu kami sudah memasukkan gitu ya Bella dan Ian yang mentahannya, ada juga yang berupa PNG gitu, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Juga di dalam link tersebut juga ada seperti spanduk, baliho, terus isi konten-konten yang tadi, yang informasi-informasi umum tentang lapor, yang bisa langsung Bapak Ibu post di media sosial Bapak Ibu, tanpa misalnya harus diedit dulu, atau misalnya harus desain ulang. Kalau memang ada desainer, boleh desain ulang. Itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Jadi untuk baliho juga sebenarnya Mas Panduk juga itu Bapak Ibu bisa langsung cetak. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti namanya saja, misalnya di nama daerah Bapak Ibu, lalu bisa langsung cetak sesuai kebutuhan. Nah di situ linknya ada di sepertinya mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ada di s.id/bahan publikasi lapor. Di situ Bapak Ibu bisa langsung akses, bisa langsung kalau ada yang perlu di post bisa langsung di post. Dan kalau ada yang perlu jadi desain atau disesuaikan ulang juga bisa langsung menyesuaikan seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Saudari Winnie atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses aset-aset atau elemen gitu ya seperti ikon yang ada di SP4 Lapor untuk bahan publikasi di si.id/bahan publikasi lapor. Itu Bapak Ibu dapat mengakses secara free gitu ya untuk dapat digunakan sebagai salah satu aset untuk media sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang SP4 Lapor. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, namun mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita jawab pada kesempatan pada hari ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dapat menanyakan ulang gitu kepada kami di admin nasional Kementerian Pan-RB. Kami selalu terbuka gitu Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang masih belum jelas dan juga klarifikasi-klarifikasi tertentu dapat menghubungi kami di admin nasional SP4 Lapor di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Baik, saya Dona Risma mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui ruang virtual Zoom meeting maupun melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB atas partisipasi dan atas kesediaannya mengikuti diskusi pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Saudari Winnie Anggraini, dapat menjadi sebuah pengetahuan dan informasi yang mendalam dan baru bagi Bapak Ibu instansi pengelola SP4 Lapor baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama saya memandu kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.